Halo sahabat elektromedis, setelah Anda mempelajari pemeliharaan bagian mekanik elektrokardiograf, kali ini kita akan membahas submateri pokok 3 tentang pengujian keselamatan listrik alat elektrokardiograf. Yuk kita simak. Pengukuran keselamatan listrik. Pengukuran ini meliputi: pertama, pengukuran resistansi pembumian protektif. Kedua, pengukuran resistansi isolasi. Ketiga, pengukuran arus bocor peralatan. Keempat, pengukuran arus bocor bagian yang diaplikasikan. Pada saat melakukan pengukuran keselamatan listrik pada alat elektrokardiograf, hasilnya akan dibandingkan dengan nilai ambang batas pengukurannya, agar alat dapat dipastikan baik untuk digunakan terhadap pasien. Berikut nilai ambang batas yang digunakan sebagai acuan standar. Berikut nilai ambang batas dan penyimpangan yang diizinkan. Pertama, resistansi pembumian protektif, kabel tidak dapat dilepas. Dengan ambang batas kurang dari sama dengan 300 mA. Kedua, resistansi isolasi dengan ambang batas lebih dari 2 MΩ. Ketiga, arus bocor peralatan dengan nilai ambang batas kurang dari sama dengan 500 mikroampere. Keempat, arus bocor bagian yang diaplikasikan dengan nilai ambang batas kurang dari sama dengan 100 mikroampere. Untuk lebih jelas, yuk kita lihat caranya. Hubungkan kabel power alat ESA ke jala-jala PLN, kemudian hubungkan kabel power alat EKG ke power output alat ESA, hubungkan probe ke alat ESA dan nyalakan alat ESA. Pertama, resistansi isolasi. Pastikan nilai resistansi masuk dalam ambang batas lebih dari 2 MΩ. Kedua, resistansi pembumian protektif. Pastikan kabel tidak dilepas dan nilai resistansi masuk dalam ambang batas kurang dari 300 mΩ. Ketiga, arus bocor peralatan. Pastikan nilai arus masuk dalam ambang batas kurang dari 500 mikroampere. Keempat, arus bocor bagian yang diaplikasikan. Pastikan nilai arus masih dalam ambang batas kurang dari 100 mikroampere. Sekarang sahabat elektromedis sudah mempelajari submateri pokok 3 tentang pengujian keselamatan listrik alat elektrokardiograf. Pada kesempatan lain kita akan membahas submateri pokok 4 tentang pengujian kinerja alat elektrokardiograf. Halo sahabat elektromedis, setelah Anda mempelajari pengujian keselamatan listrik alat elektrokardiograf, kali ini kita akan membahas submateri pokok 4 tentang pengujian kinerja alat elektrokardiograf. Yuk kita simak. Pengukuran kinerja alat elektrokardiograf. Pertama, pengukuran fungsi 12 lead EKG dengan menggunakan EKG simulator. Pastikan semua lead berfungsi dengan baik. Kedua, pengukuran sensitivitas dengan menekan tombol, coil 1 mV. Ketiga, pengukuran kecepatan kertas dengan kecepatan 25 mm per sekon dan 50 mm per sekon. Pastikan jarak ukur antar puncak sesuai. Yang pertama, fungsi 12 lead. Hubungkan EKG dengan EKG simulator.
Atur kecepatan kertas pada 25 mm per sekon. Atur sensitivitas pada 10 mm per milivolt. Atur heart rate pada EKG simulator 60 bpm. Lakukan perekaman di semua lead. Perhatikan bentuk grafik ECG yang dihasilkan tidak terdapat vibrasi. Kedua, sensitivitas, posisi simulator, off. Atur kecepatan kertas pada 25 mm per sekon. Atur sensitivitas pada 5, 10 dan 20 mm per milivolt pada EKG. Tekan tombol, kaul, 1 milivolt sehingga didapat minimal 5 data untuk setiap sensitivitas yang dipilih. Ketiga, kecepatan kertas. Hubungkan EKG dengan EKG simulator. Hidupkan EKG dan EKG simulator. Atur heart rate pada EKG simulator 60 bpm. Atur sensitivitas pada 10 mm per milivolt. Atur kecepatan kertas pada 25 mm per sekon. Pilih lead 2 pada EKG. Lakukan perekaman minimal 5 puncak grafik EKG. Ukur jarak antara puncak pulsa, 1-5, 100 mm kurang lebih 2 mm. Keempat, kecepatan kertas 50 mm per sekon. Atur sensitivitas pada 10 mm per milivolt. Atur 50 mm per sekon. Pilih lead 2 pada EKG. Lakukan perekaman minimal 5 puncak grafik EKG. Ukur jarak antara puncak pulsa, 1-5, 200 mm kurang lebih 4 mm. Sekarang sahabat elektromedis sudah mempelajari submateri pokok 4 tentang pengujian kinerja alat elektrokardiograf. Pada kesempatan lain kita akan membahas submateri pokok 5 tentang teknik pemeliharaan preventif alat elektrokardiograf.